Yo, hello guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Apache. Kali ini Mimin mau bahas film yang rilis di bulan Januari kemarin nih guys. Yap, betul, The Ice Age Adventure of Buckwheat. Film ini disutradarai oleh John C. Duncan, menceritakan dua possum bersaudara yang memutuskan untuk hidup sendiri serta meninggalkan Manny dan Ellie. Namun possum tersebut malah kembali masuk ke dunia hilang. Penasaran dengan petualangannya? Mari kita rekap alur filmnya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Mimin dan nyalakan tombol loncengnya biar dapat notif video terbaru dari Mimin. In the name of possum freedom! Film bermula dari cerita seekor mamut penyendiri bernama Manny. Ia adalah seekor mamut yang kawanannya dibunuh oleh pemburu. Lalu Manny bertemu dengan Diego dan Sid. Ketiganya kemudian berpetualang untuk mengembalikan bayi manusia yang ia temui di perjalanan. Dirasa Manny adalah mamut terakhir di zaman es. Ia kemudian bertemu dengan Ellie dan mereka berdua pun saling jatuh cinta. Mereka juga ikut berpetualang dan tak sengaja jatuh ke dalam dunia yang hilang. Kemudian, Manny dan kelompoknya bertemu dengan Buck, yaitu seekor musang yang hidup di dunia hilang. Di keesokan hari yang cerah dan dingin, dua possum, yaitu Eddie dan Crush, sedang melakukan persiapan untuk berseluncur di atas gletser. Namun, Ellie melarang mereka berdua untuk tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Mereka berdua merasa tidak nyaman dengan larangan yang diberikan oleh Ellie. Eddie dan Crush berencana untuk berpisah dari kelompoknya agar bisa hidup secara mandiri. Namun tiba-tiba mereka malah menghancurkan gletser es, membuat gletser tersebut longsor dan menghantam Manny serta yang lainnya. Manny kemudian memarahi Eddie dan Crush karena kekacauan yang dibuat olehnya. Ellie sebagai saudaranya lalu membela mereka berdua. Kemudian Manny dan kelompoknya lalu berpindah untuk mencari tempat untuk bermalam. Sementara itu, Manny dan Ellie masih saja berdebat tentang Eddie dan Crush. Ellie kemudian flashback mengingat masa kecilnya dulu ketika ia kehilangan kawanannya, dan ibu possumlah yang merawat Ellie sampai tumbuh besar hingga akhir hayatnya. Di saat Manny dan Ellie tertidur, Eddie dan Crush kemudian merencanakan untuk pergi tanpa sepengetahuan Ellie. Di keesokan harinya, Ellie lalu terbangun dan mendapati Eddie dan Crush telah pergi. Ellie dan yang lainnya lalu pergi untuk mencari keberadaan Eddie dan Crush. Pada saat Eddie dan Crush sedang bermain, ia tak sengaja jatuh dan masuk lagi ke dalam dunia hilang yang sebelumnya ia pernah masuki. Destiny awaits! Destiny hurts. Eddie dan Crush berencana untuk menemui si musang yang pemberani, yaitu Buck. Namun, ia malah dibuntuti oleh seekor raptor. Tak sampai di situ saja, ia lalu dikejar oleh seekor laba-laba raksasa. Beruntung Buck datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka berdua. Hello, boys! Buck? Raptor tadi ternyata masih memburu Eddie dan Crush. Buck dengan keahlian sebagai pilot burung purba langsung menjatuhkan raptor tersebut. Kemudian Buck bertanya kenapa Eddie dan Crush datang ke dunia hilang. Mengetahui Eddie dan Crush kabur dari Ellie, Buck lalu berencana mengantarkan mereka berdua untuk pulang. Namun mereka berdua tidak ingin pulang dan lebih memilih tinggal di dunia hilang untuk berpetualang. Di saat Buck akan mengantar mereka ke pintu keluar, ia dihalangi oleh batu besar yang menutupi jalan keluarnya. Ternyata itu adalah ulas seekor badak ungu dengan otaknya sebesar helm. Sebut saja Orson. Orson merupakan musuh bebuyutan Buck, dan tujuan Orson yaitu ingin menguasai dunia hilang dengan kecerdasan otak helmnya tersebut. Tak lama kemudian datanglah dua raptor tadi yang akan memakan Eddie dan Crush. Namun Buck dengan cepat langsung melarikan diri. Buck lalu mengajak Eddie dan Crush ke rumah pohonnya. Eddie dan Crush selalu memohon kepada Buck agar dia bisa tinggal bersamanya. Namun, Buck tetap bersikukuh untuk memulangkan mereka berdua.
Sementara itu, Manny dan yang lainnya masih terus mencari keberadaan Eddie dan Crush. Terlihat Eddie dan Crush yang sedang bersenang-senang di rumah Buck. Buck lalu menceritakan awal mula ia bertemu dengan Orson, bahwa dulunya Buck mempunyai sebuah tim. Buck dan timnya kemudian membangun sebuah tempat yang ia beri nama Lubang Air, di mana para dinosaurus bisa hidup tenang dan damai di sana. Namun keadaan berubah ketika Orson datang. Orson menolak bergabung bersama Buck karena Orson mempunyai pemikiran yang berbeda. Perkelahian mereka tak bisa dihentikan. Buck akhirnya berhasil mengalahkan Orson, namun sayang ia harus kehilangan timnya. Buck kemudian menyeret Orson ke gunung lava. Disitulah tempat Orson diasingkan. Namun Orson berhasil keluar dari tempat tersebut berkat bantuan dari Raptor. Setelah Buck menceritakan pengalamannya tadi, tiba-tiba Raptor masuk ke rumah Buck dan menyerang mereka. Seketika muncul gumpalan gas hijau yang membuat Buck menjadi pingsan. Ternyata seekor sigung purba datang menyelamatkan mereka. Sebut saja namanya Z. Z merupakan teman Buck saat bersama timnya. Kedatangan Z adalah untuk mengalahkan Orson dan mencegah Orson merusak lubang air. Di sisi lain, Orson yang baru saja tiba di rumah Buck, ia lalu berinisiatif untuk menambah jumlah pasukan Raptornya. Di sela perbincangan Buck dan Z, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Raptor yang pada saat itu sedang menuju ke lubang air. Buck dengan cepat memperingatkan dinosaurus yang di sana agar segera meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Orson berserta pasukan Raptornya. Buck dan Z lalu memilih lari dari kejaran Raptor. Dengan bermodalkan perahu tulang dinosaurus, mereka kemudian berencana pergi ke Laguna Hilang untuk mencari bantuan. My bone boat! Whoa! Buck's bone boat! I believe it's our bone boat. Whoa! Buck and Z's bone boat! Pada saat di perjalanan, Buck dan Z tiba-tiba sedang bertengkar. Mereka ternyata belum bisa akur. Eddie dan Crush lalu mencoba menenangkan mereka berdua. Pada saat malam hari tiba, Eddie dan Crush berpikiran bahwa dirinya merasa belum bisa mandiri ketika meninggalkan kawanannya. Mereka berdua lalu menggantikan posisi kemudi perahu Buck. Keesokan harinya, Eddie dan Crush menyiapkan buah untuk sarapan pagi Buck. Namun ternyata buah tersebut beracun. Mereka berdua juga ingin memelihara seekor katak api. Sesampainya mereka di Laguna Hilang, Buck kemudian meniup kerang ajaib, dan ternyata itu adalah Mama T-Rex. Eddie dan Crush ternyata mengenalnya, karena dulu anak Mama T-Rex pernah dirawat oleh Sid. Terlihat Mama T-Rex yang sedang sakit gigi, Buck kemudian terpaksa harus mencabut gigi Mama T-Rex. Sebelum ia mencabut giginya, Z terlebih dahulu membius Mama T-Rex. Ketika Buck meminta untuk membangunkan Mama T-Rex, tak berselang lama datang segerombolan Raptor dan juga Orson yang tiba-tiba menyergap mereka. Buck dan yang lainnya terpojok dengan kedatangan Orson. Ia kemudian menyerahkan diri untuk dibawa oleh Orson. Sedangkan Z, Eddie, dan Crush kini harus kembali ke lubang air untuk menyelamatkan Buck. Sebelum Z pergi, ia berpesan kepada Mama T-Rex bahwa Buck ini sedang dalam bahaya dan menyuruh Mama T-Rex untuk pergi ke lubang air. Di sepanjang perjalanan kembali pulang, Z mengajarkan kepada Eddie dan Crush untuk melawan para kawanan Raptor tersebut. Z juga berusaha meyakinkan mereka bahwa bukan sebuah kekuatan yang membuat mereka jadi kuat, melainkan keberanian dan akal. Sementara itu, Manny dan yang lainnya masih saja belum menemukan keberadaan Eddie dan Crush. Namun tiba-tiba Diego menemukan jejak kaki mereka yang tepat menuju ke dunia hilang. Sesampainya di lubang air, Z mendapati jumlah kawanan Raptor ternyata lebih banyak dan membuat mereka kini dalam masalah besar. Di sisi lain, Manny yang akan masuk ke dunia hilang dihalangi oleh batu besar yang tadi ditutup oleh Orson. Manny dan yang lainnya kemudian memindahkan batu besar tersebut. Pintu pun terbuka. Namun akibat kecerobohan Sid, batu tersebut tiba-tiba menggelinding dengan cepat yang membuat mereka jatuh ke dunia hilang.
Tepat pada saat itu juga, mereka bertemu dengan Mama T-Rex. Mama T-Rex memberitahu kepada Sid bahwa Eddie dan Crash dalam masalah besar saat ini. Sementara itu, Orson yang akan bersiap-siap menjatuhkan Buck untuk dijadikan setapan kawanan Raptor. Dengan sigap, Eddie dan Crash menyerang mereka semua. Z kemudian berlari untuk menyelamatkan Buck, dan kini mereka berdua akhirnya beraksi kembali sebagai tim. Manny dan teman-temannya yang baru saja sampai di lubang air turut serta membantu mengalahkan para kawanan Raptor. Namun Eddie dan Crash malah terpojokkan oleh kawanan Raptor. Ketika Orson menyalakan api, Eddie dan Crash kini akhirnya tahu kelemahan para Raptor tersebut. Eddie dan Crash kemudian mengeluarkan kata api, yang seketika itu para Raptor mulai menuruti perintah Eddie dan Crash. Dan kini kemenangan berbalik kepada kelompok Buck. What do you know, Eddie? We do have a superpower. Yeah, playing dead. Sedangkan Orson harus menerima akibat dari kekacauan tersebut. Kemudian Ellie memeluk Eddie dan Crash. Ia sangat khawatir dengan keadaan mereka berdua. Buck lalu menyuruh Eddie dan Crash untuk segera pulang. Namun mereka berdua sangat ingin tinggal bersama Buck dan Z di dunia hilang. Eddie dan Crash memohon kepada Ellie untuk tetap tinggal di dunia Buck. Ellie kemudian menyetujui permintaan mereka. Dan kini Buck akan ditemani petualangannya bersama Z, Eddie, dan Crash. Mereka juga berjanji untuk selalu mengunjungi Ellie. Film pun selesai. Ending yang sangat mengharukan ya guys. Serial Ice Age kali ini berbeda dengan serial sebelumnya guys. Seperti tidak adanya karakter tupai yang sangat ikonik di Ice Age. Tetapi bukan berarti film ini mendapat rating kurang memuaskan. Sebelum saya akhiri, untuk yang sudah nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe channel Mimin ya. Dan nyalakan tombol loncengnya biar dapat notif video terbaru Mimin. Terima kasih dan sampai jumpa.